Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang hukum talak bid'ai. Hukum talak bid'ai. Tadi ada talak sunni atau talak sunnah. Kapan talak sunnah dibolehkan? Ketika dalam kondisi istri suci, dalam kondisi belum terjadi hubungan di situ. Ya, belum terjadi hubungan di situ. Adapun talak bid'ai hukumnya haram bagi suami mentalak istri dalam kondisi haid atau nifas, atau dalam kondisi suci yang terjadi di hubungan di situ. Haram hukumnya. Baik ditinjau dari kondisi istri, kondisi dalam mentalak, atau dalam kondisi jumlah ucapan talak yang diucapkan. Misalnya seorang suami mengucapkan ucapan talak 3 kali berturut-turut, maka jumhur ulama, mayoritas ulama menjatuhkan, berpendapat hukumnya jatuh langsung 3 kali. Kalau seorang suami mengucapkan talak langsung 3 kali di dalam satu majelis. Kemudian ulama yang lain berpendapat bahwasanya jatuh 1 kali. Jatuh satu kali. Jadi haram hukumnya mentalak istri dalam kondisi bid'ah. Karena talak itu, talak yang boleh rujuk itu hanya 2. Talak pertama dan talak yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu ada 2 kali, yaitu dengan cara menahan dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara melepaskan dengan cara yang baik. Kalau misalnya suami sudah tidak bisa bersama istri, maka dia harus melepaskan dengan cara yang baik. Kemudian ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka hendaklah kalian mentalaknya dalam kondisi istri tersebut bisa menghadapi masa iddahnya. Ya. Kalau misalnya seorang suami mentalak istrinya setelah akad nikah, baru 5 menit akad nikah, masih di meja, kemudian tiba-tiba mentalak, maka jatuh hukumnya talak bain sugro. Talak bain sugro. Kenapa sebabnya? Karena belum terjadi hubungan di situ, sehingga belum bisa menghadapi masa iddahnya. Berarti kalau mau rujuk kembali lagi dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Ya. Kalau mau rujuk lagi. Dan Ibnu Umar ketika mentalak istrinya dalam kondisi haid, Nabi SAW memerintahkannya untuk merujuknya, untuk balik lagi kepada istrinya. Kemudian berkaitan tentang ar-ruja'ah, yaitu rujuk. Rujuk secara syar'i adalah i'adatu zaujatihi mutallaqah talaqan ghairu ba'in ila ma kanat alaihi qabla talaq biduni aqdin, yaitu mengembalikan istri atau kembali kepada istrinya yang telah ditalak selain talak bain kepada kondisi sebelum dia ditalak. Jadi rujuk kembali lagi kepada istrinya, yang mana talak ini bukan talak bain kubro, bukan talak bain kubro.
masih talak rojai. Jadi masih ada kesempatan untuk rujuk kembali lagi kepada istrinya. Kenapa masih diberikan peluang untuk rujuk bagi suami? Karena kadang suami karena mungkin emosi, terbawa emosi, akhirnya menyesal, sehingga syariat masih memberikan peluang untuk bisa rujuk kembali kepada istri satu kali. Kalau talak yang pertama masih diberikan peluang untuk kembali lagi kepada istri. Begitu juga talak yang berikutnya, talak yang kedua, masih diberikan peluang untuk kembali kepada istri. Dan istri ketika ditalak yang pertama dan talak yang kedua masih diberikan nafkah oleh suami, masih tinggal di rumah suami. Dan tidak boleh bagi istri untuk keluar rumah menawarkan untuk apa? Istilahnya memiliki hubungan dengan yang lain, tidak boleh. Dia masih di bawah tanggung jawab suami. Karena talak yang pertama dan talak yang kedua. Adapun talak yang ketiga ini mengharuskan perpisahan. Ya, harus pisah. Harus pisah. Pernah Anda ceritakan di sini ya. Pernah belum ada seorang suami istri datang ke rumah, ternyata dia sudah berkali-kali mentalak istrinya, berkali-kali, lebih dari 3. Saya tanya satu persatu kondisi dia mentalak. Talak yang pertama dalam kondisi seperti apa? Apakah dalam kondisi haid, nifas, atau suci yang terjadi hubungan di situ? Kalau mentalak dalam kondisi yang tadi masih ada peluang, karena masih khilaf hukumnya di kalangan para ulama, jatuh atau tidak. Tapi ternyata setelah ditanya satu-satu, ternyata semuanya tidak ada yang, semuanya terpenuhi syaratnya. Tidak dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi nifas, tidak dalam kondisi suci yang terjadi hubungan di situ, berarti talak yang pertama jatuh. Dan saya ketika mau menjelaskan hukum ini gak tega saya, tapi harus dijelaskan. Keringat baru pertama kali, dan ini masalah yang besar, sudah punya anak 3, sudah punya anak, ya, berkali-kali mengucapkan ucapan talak, dan tidak ada udzur karena tidak tahu, tidak bisa. Ya. Sebagaimana misalnya seseorang membunuh dan dia tidak tahu dampak dari hukum membunuh tersebut, yaitu apa? Dibalas bunuh. Maka kejahilan dia terhadap akibat dari perbuatan membunuh tidak diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap. Tetap dijalankan. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita ya waspada dan hati-hati dalam masalah ini. Ya, dalam masalah talak ini, karena ini ucapan yang tidak bisa dijadikan sebagai candaan. Ya, tidak boleh mengirim tulisan WA ya, ucapan talak nggak boleh, jatuh, bisa jatuh hukumnya. Ya. Ya, oleh karena itu hendaklah kita sebagai suami semarah apapun, sejengkel apapun, jangan sampai mengucapkan ucapan talak pesanannya. Kalau marah segera pindah, lebih baik keluar rumah atau wudhu, ambil air wudhu. Ya, air wudhu. Udah jangan dalam kondisi dia berdiri. Kalau dia berdiri harus duduk. Kalau duduk dia harus pergi, ya, menghindari. Udah. Jangan sampai ya, setan menghancurkan rumah tangga. Karena di antara misi yang terbesar setan adalah memisahkan antara dua pasangan. Ini misi yang terbesar. Kalau setan bisa memisahkan dua pasangan ini, maka akan diberikan mahkota oleh raja setan.